Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Misbawana Syahri dengan NIM 23050150217 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan fonem, identifikasi fonem, jenis fonem, dan distribusi fonem, dan realisasinya. Identifikasi fonem. Fonem adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari suatu atau jumlah font. Dalam penulisannya, fonem dituliskan dengan lambang. Mengidentifikasi fonem ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu 1. Mencari suatu bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip. Jika satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem. Karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Contohnya, saku, laku, baku, daku. Yang kedua, cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi, itu adalah bunyi bahasa. Contoh bunyi P pada pintar berbeda dengan huruf P pada asap atau lesap. Yang ketiga, fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang harus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Berdasarkan pita suara bunyi bahasa dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit sehingga terjadi getaran pada pita suara. Itu yang termasuk bunyi suara antara lain bunyi B, D, G, M, N, dengan garis di atas, J, Z, R, W, dan Y. Dan yang kedua, bunyi tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara, yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain bunyi K, P, T, F, S, dan H. Yang selanjutnya adalah tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya, terbagi menjadi 4 macam konsonan, yaitu 1. Konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir, misalnya bunyi B, P, dan M. Yang kedua, konsonan labiadental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan gigi atas, misalnya bunyi F. 3. Konsonan labinolaveolar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah dengan gusi, misalnya bunyi T dan D. Yang keempat, konsonan dan software adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit lunak, misalnya pada bunyi K dan G. Yang selanjutnya adalah cara artikulasi. Berdasarkan cara pengucapan, cara artikulasinya konsumen dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, konsonan tutupan atau eksplosif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi itu dilepaskan. Kedua, konsonan nasal dan bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Ketiga, konsonan lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Yang keempat, konsonan
frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima, konsonan aplikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Yang keenam, konsonan getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkungan gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Materi selanjutnya ialah distribusi dan realisasi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem dalam satu bahasa. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi itu alofon. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri-ciri suatu fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itu yang disebut sebagai alofon. Materi yang selanjutnya adalah pendistribusian dan realisasi fonem. Fonem vokal terdapat pada 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Berikut contoh realisasi. Fonem I. Fonem ini mempunyai 2 macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda, seperti pada kata kini, lidi, dan lidi. Kedua, realisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabe bertutup atau silabe berkoda, seperti kata batik, batak, ambil, dan lirik. Fonem A. Secara umum fonem A direalisasikan sebagai bunyi A, baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti pada kata apa, padam, dan dua. Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan, sebenarnya fonem A pada silabe pertama kata apa, pada silabe kedua kata padam, dan silabe ketiga pada kata dua adalah tidak sama. Namun ketidaksamaan itu tidak dapat dipolakan seperti pada pengucapan fonem I dan E. Fonem AE secara umum direalisasikan sebagai bunyi AE seperti kata kera, kaira, dan erat. Fonem konsonan. Berikut contoh realisasi fonem B. Mempunyai 2 macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabe, baik silabe terbuka maupun silabe tertutup, yang bukan ditutup oleh konsonan B, misalnya pada kata bantal. Kedua, terrealisasikan bunyi sebagai bunyi B atau P apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabe, misalnya pada kata sebab diucapkan sebab atau sebab. Fonem P direalisasikan sebagai P baik sebagai aset pada sebuah silabe maupun sebagai koda, misalnya papan, pukul. Namun perlu dicatat P pada awal kata bila diberi prefix me atau prefix P akan lulu atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang berhomogen. Salah ucap misalnya me tambah pilih sama dengan memilih, P tambah pilih sama dengan pemilih, me tambah potong sama dengan memotong, P tambah potong sama dengan pemotong. Selanjutnya fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N, seperti pada kata nanas, pinang atau pinang. Fonem W. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi W, seperti pada kata waris, dan awan,
awan. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.